Namanya Raffi, seorang pemuda sederhana dari kampung kecil di pinggiran kota. Ayahnya sudah tiada sejak ia duduk di bangku SMP, dan ibunya bekerja sebagai buruh cuci untuk membiayai hidup mereka. Hidup mereka jauh dari kata cukup. Namun Raffi tumbuh menjadi pemuda yang santun, jujur, dan taat beribadah. Setiap pagi sebelum ke sekolah, Raffi membantu ibunya mencuci pakaian tetangga. Sepulang sekolah, ia bekerja sebagai ojek online pinjaman demi menambah biaya hidup. Di sekolah, ia dikenal pendiam dan jarang bergaul karena sering diejek teman-temannya. Pakai sepatu bolong lagi? Itu sepatu apa kandang tikus? Salah satu teman bernama Fadil mengejeknya di depan kelas. Tertawaan pecah. Tapi Raffi hanya diam. Dalam hatinya, ia berkata, "Ya Allah, aku sabar. Aku yakin Engkau Maha Adil." Suatu hari, pengumuman lomba karya tulis Islami diadakan oleh Kementerian Agama. Hadiahnya beasiswa penuh dan kesempatan belajar di Timur Tengah. Raffi mendaftar diam-diam. Ia menulis dengan sepenuh hati tentang kisah ibunya yang berjuang menjadi tulang punggung keluarga. Judul tulisannya, "Ibu, Malaikat Tanpa Sayap." Hari demi hari berlalu, dan Raffi tetap menjadi bahan ejekan. Tapi ia tak goyah. Ia tetap salat tepat waktu, tetap membantu ibunya, tetap jujur dalam pekerjaannya. Sebulan kemudian, nama pemenang diumumkan. Raffi membaca pengumuman itu di warnet murah langganannya. Matanya membesar. Namanya tertulis di urutan pertama. Ia menang. Air mata tak tertahankan. Ia sujud di lantai warnet itu sambil berucap, "Alhamdulillah ya Allah, Engkau jawab doaku." Berita kemenangannya menyebar cepat. Wartawan datang ke rumahnya. Kepala sekolah bangga. Teman-teman yang dulu mengejeknya mulai berubah sikap. Fadil yang paling sering menghinanya kini menunduk malu saat bertemu. Raffi pun berbicara di depan sekolah. "Saya mungkin miskin harta, tapi saya tidak miskin doa dan keyakinan. Saya percaya Allah tidak pernah tidur. Kalau kita sabar dan terus berbuat baik, Allah sendiri yang akan membela kita." Setelah kemenangannya, Raffi mendapatkan beasiswa penuh ke salah satu universitas Islam ternama di Madinah. Saat hari keberangkatan tiba, hampir seluruh warga kampung ikut mengantarnya ke bandara. Tangis haru ibunya tak bisa dibendung. "Jaga dirimu baik-baik ya nak. Belajar yang rajin. Ibu selalu doakan kamu setiap sujud," ucap ibunya sambil memeluk erat tubuh kurus anak kesayangannya itu. Di Madinah, Raffi menjalani hari-harinya dengan tekun. Ia menghafal Al-Quran, memperdalam ilmu hadis, dan belajar langsung dari para ulama. Ia tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan rendah hati. Raffi tidak pernah melupakan asal-usulnya. Setiap malam, ia kirim kabar dan sebagian uang beasiswanya untuk sang ibu. 4 tahun berlalu, Raffi lulus dengan predikat terbaik. Ia ditawari menjadi asisten dosen, namun hatinya terpanggil untuk kembali ke tanah air. Setibanya di kampung, sambutan meriah menantinya. Tapi yang paling mengejutkan adalah perubahan sikap Fadil, teman lamanya yang dulu sering menghina. "Raf, aku minta maaf atas semua perlakuanku dulu. Aku malu, aku iri waktu itu. Tapi sekarang, aku sadar Allah benar-benar meninggikan derajat orang yang sabar," ucap Fadil dengan mata berkaca-kaca. Raffi hanya tersenyum. "Alhamdulillah, Fadil. Kita semua pernah salah. Yang penting kita mau berubah. Allah Maha Pengampun." Tak lama kemudian, Raffi membuka pesantren kecil di kampungnya. Ia menggratiskan biaya untuk anak-anak dari keluarga miskin. Ia ingin agar tak ada lagi anak seperti dirinya dulu yang merasa rendah diri karena keadaan. Setiap hari, suara tilawah dan tawa anak-anak terdengar dari pesantrennya. Ibunya kini tinggal nyaman di rumah sederhana yang dibangun dari hasil jerih payah Raffi. Tidak mewah, tapi penuh berkah. Dan setiap malam,
Saat semua telah tidur, Raffi duduk sendiri di beranda pesantren sambil menatap langit. Ya Allah, Engkau angkat aku dari kehinaan menjadi kemuliaan. Semua karena Engkau. Jadikan aku hamba yang selalu bersyukur dan tidak lupa diri. Hari-hari di pesantren sederhana itu berjalan penuh berkah. Anak-anak yang dulu tak punya arah, kini mulai menghafal Al-Quran, memahami akhlak mulia, dan tumbuh menjadi generasi penuh harapan. Raffi menjadi guru, kakak, sekaligus teladan bagi mereka. Namun, ujian tak pernah benar-benar usai bagi orang beriman. Suatu hari, pesantren itu diterpa kabar buruk. Sebagian warga desa yang merasa iri mulai menyebar fitnah, menuduh bahwa Raffi menjalankan pesantren demi donasi pribadi. Meski tak ada bukti, tuduhan itu menyebar cepat. Beberapa donatur mulai ragu. Raffi dipanggil oleh kepala desa untuk klarifikasi. Raffi, kamu tahu sendiri aku percaya padamu. Tapi kalau ini dibiarkan, nama pesantren bisa tercemar, kata kepala desa dengan nada hati-hati. Raffi hanya tersenyum tenang. Saya akan hadapi semuanya, Pak. Saya percaya, jika kita benar, Allah akan buka jalan. Beberapa hari kemudian, salah satu alumni pesantren, Hafiz kecil bernama Ilham, mengikuti lomba musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi. Di luar dugaan, Ilham menjuarai lomba itu dan viral di media sosial. Saat diwawancarai, Ilham hanya berkata, "Semua ini karena guru saya, Ustadz Raffi. Beliaulah yang mendidik saya saat orang tua saya sudah tak mampu menyekolahkan saya." Video itu menyentuh hati jutaan orang. Wartawan kembali berdatangan. Bantuan dan dukungan pun kembali mengalir. Dan lebih dari itu, mereka yang dulu memfitnah datang meminta maaf dengan tulus. "Maafkan kami, Raffi. Kami salah menilai," ucap salah seorang warga dengan kepala tertunduk. Raffi menepuk bahu mereka lembut. "Tak apa-apa. Yang penting kita sama-sama belajar. Saya hanya ingin pesantren ini jadi jalan kebaikan untuk semua." Beberapa tahun kemudian, pesantren itu tumbuh menjadi pusat pendidikan Islami yang diakui hingga tingkat nasional. Raffi kini menjadi pembicara di berbagai forum keilmuan. Namun, di balik semua itu, ia tetap orang yang sama. Sederhana, rendah hati, dan selalu ingat bahwa semua ini adalah anugerah dari Allah. Suatu malam, ia kembali menatap langit dari beranda, seperti dulu. "Ya Allah, terima kasih telah menepati janjimu. Aku hina, Engkau muliakan. Aku lemah, Engkau kuatkan. Jadikan aku penjaga amanah ini sampai akhir hayatku." Suatu pagi, Raffi mendapat undangan dari Kementerian Agama. Ia diminta menjadi pembicara utama dalam simposium pendidikan Islam nasional. Bagi banyak orang, ini adalah kebanggaan, tapi bagi Raffi, ini adalah ujian. Ia berdiri di podium besar, di hadapan ratusan tokoh pendidikan, ulama, dan pejabat. Dengan tenang, ia memulai pidatonya. "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanyalah anak dari seorang ibu, buruh cuci. Dulu saya dihina karena miskin, dikucilkan karena tampang lusuh. Tapi Allah tak pernah menilai dari dompet kita, melainkan dari hati kita." Tepuk tangan menggema, tapi Raffi tak larut dalam itu. Ia melanjutkan dengan penuh haru. "Jika ada satu pesan yang ingin saya wariskan pada generasi ini, maka itu adalah jangan pernah remehkan sabar dan jangan pernah tinggalkan doa. Karena Allah akan angkat siapa yang Dia kehendaki dari tempat yang tak disangka-sangka." Usai acara, banyak tokoh datang menyalaminya. Beberapa bahkan menawarkan kerjasama pembangunan pesantren skala nasional. Tapi Raffi menolak tawaran yang menjauhkan ia dari nilai awal perjuangannya. Mendidik dari hati, bukan dari proyek. Di kampung, pesantren terus tumbuh. Raffi membentuk tim relawan yang menyalurkan bantuan pendidikan ke desa-desa pelosok. Ia juga mengajak para pemuda yang dulu tersesat, termasuk Fadil, untuk terlibat dalam program dakwah. "Raf,
dulu aku benci kamu karena aku merasa kalah. Tapi ternyata kamu justru menyelamatkanku dari kalah yang sebenarnya. Kalah dari hawa nafsu, ujar Fadil, yang kini menjadi guru tahfidz di pesantren. Raffi tersenyum, justru aku bersyukur kamu mau berubah. Allah itu maha membolak-balikan hati. Kita semua bisa jadi lebih baik, asalkan mau kembali. Pada suatu malam hujan turun deras. Raffi duduk di ruang tamu bersama ibunya yang sudah mulai rentah. Wanita itu menatap wajah anaknya yang kini bersinar bukan karena harta, tapi karena cahaya ilmu dan ketulusan. Raffi, suara ibunya pelan. Ibu bangga padamu, tapi lebih dari itu, ibu bersyukur Allah menunjukkan pada dunia bahwa hina di mata manusia tak berarti hina di hadapannya. Raffi menggenggam tangan ibunya, lalu mengecupnya dengan penuh takzim. Semua ini karena doa ibu, Bu. Allah dengar semuanya. Bahkan saat aku hanya mampu menangis dalam diam. Waktu terus berjalan. Pesantren yang dulu berdinding kayu, kini berdiri megah dengan aula, perpustakaan, dan asrama santri. Tapi satu hal yang tak pernah berubah, kehangatan di dalamnya. Semua anak yang datang disambut seperti keluarga. Karena bagi Raffi, pendidikan adalah kasih sayang yang diikat oleh iman. Namun, di tengah keberkahan itu, takdir kembali menguji. Sang ibu, satu-satunya tempat Raffi bersandar sejak kecil, jatuh sakit. Tubuhnya melemah, tak lagi sekuat dulu, mencuci baju demi sesuap nasi. Kini ia lebih banyak terbaring di tempat tidur, dengan senyum tipis dan zikir yang tak putus dari bibirnya. Raffi setiap hari mendampingi, kadang sambil menangis, diam-diam di balik pintu kamar. Ibu, dulu aku lemah, ibu yang kuat. Sekarang, aku ingin jadi kekuatan ibu. Walau aku tahu, waktu kita tak lama. Bisik Raffi, sambil menggenggam tangan kurus ibunya. Pada suatu malam, hujan kembali turun. Udara dingin menusuk. Tapi hati Raffi hangat saat ia mendengar ibunya melafalkan doa terakhirnya. Ya Allah, aku titipkan Raffi padamu. Dia adalah buah dari sabarku, hasil dari tawakalku. Jagalah dia, dan jangan biarkan dunia menjadikannya sombong. Tak lama setelah itu, ibunya menghembuskan napas terakhir. Tenang, dengan senyum yang tak pernah Raffi lupakan. Raffi menguburkan ibunya sendiri, ditemani para santri dan warga. Tangis pecah di liang lahat, tapi di dalam hatinya ada kekuatan baru yang muncul. Hari-hari setelah kepergian ibunya, Raffi seperti menemukan arah baru. Ia menulis buku tentang perjuangan ibunya yang diberi judul Air Mata di Balik Doa. Buku itu meledak di pasaran dan menjadi inspirasi banyak orang tua tunggal di seluruh Indonesia. Bukan hanya itu, Raffi membangun Rumah Doa Ibu, sebuah pusat beasiswa dan bantuan bagi para janda dan anak-anak miskin yang ingin sekolah. Ini amanah dari seorang wanita kuat, ucapnya saat peresmian dengan mata berkaca-kaca. Di akhir hari, Raffi kembali menatap langit dari beranda yang sama. Dulu aku dihina karena miskin. Kini aku dihormati bukan karena kaya, tapi karena Allah izinkan aku untuk terus berjalan di jalannya. Ia menunduk, lalu berdoa dalam hati. Ya Allah, Engkau sudah cukupkan segalanya. Kini, izinkan aku menjadi jalan bagi orang lain yang pernah hina seperti aku dulu. Sejak kepergian ibunya, Raffi bukan hanya tumbuh sebagai pendidik, tapi juga sebagai pelita umat. Ia diundang ke berbagai pelosok negeri untuk menyampaikan tausiah. Namun, tak semua orang senang melihat sinar yang Allah titipkan padanya. Suatu hari, Raffi menerima ancaman melalui pesan anonim. Berhenti bicara soal kejujuran dan amanah, atau kau akan jatuh. Bunyi pesan itu. Beberapa pihak yang merasa terganggu oleh pengaruh Raffi mulai memfitnah bahwa dana pesantren disalahgunakan. Media sosial dipenuhi kabar miring. Tim pengelola panik. Santri gelisah. Tapi Raffi tetap tenang.
Kita tidak bisa membungkam semua mulut, tapi kita bisa menjaga diri agar tetap jujur. Ucap Raffi pada mereka. Ia tak melawan dengan emosi. Ia undang publik, media, dan pejabat untuk melihat langsung laporan keuangan pesantren. Semua tercatat, rapi, dan transparan. Perlahan, fitnah itu gugur sendiri, tapi Raffi sadar. Semakin tinggi pohon tumbuh, semakin kencang angin menerpa. Di tengah badai fitnah itu, datang undangan istimewa. Raffi diminta menjadi pengisi ceramah utama dalam acara pembukaan sidang tahunan ulama se-Asia Tenggara, sebuah kehormatan besar. Di hadapan ribuan hadirin dari berbagai negara, Raffi menyampaikan pesan yang mengguncang hati. Ilmu tanpa keikhlasan hanyalah kebisingan. Popularitas tanpa adab hanyalah fata morgana. Jangan takut miskin. Takutlah saat hatimu tak lagi butuh Allah. Seketika, aula itu hening. Banyak yang menunduk. Tak sedikit yang menitikkan air mata. Usai acara, seorang ulama tua dari Yaman menghampiri Raffi dan berkata, "Kau adalah pohon yang tumbuh dari tanah hina, tapi buahmu manis bagi umat. Jangan berhenti berdiri." Sepulangnya, Raffi kembali ke pesantren dan menemui para santri. Ujian kita bukan hanya saat dihina, tapi juga saat dipuji. Karena kadang pujian lebih tajam dari hinaan, katanya. Ia lalu memandangi tempat ibunya biasa duduk dulu. Kosong, tapi terasa penuh. "Bu, aku masih di sini. Aku akan jaga amanah ini sampai akhir." 3 bulan setelah acara ulama se-Asia Tenggara, Raffi mendapat tawaran tak biasa. Mendirikan cabang pesantrennya di daerah pedalaman Kalimantan, tempat di mana pendidikan Islam nyaris padam. Banyak dai dan guru sebelumnya mundur karena tantangan geografis, budaya, dan bahkan tekanan kelompok tertentu. Tim Raffi ragu. "Ustadz, itu daerah merah. Banyak yang tak suka dakwah di sana." "Apa Ustadz yakin?" Raffi hanya tersenyum. "Kalau dakwah, hanya kita jalankan di tempat yang aman dan nyaman. Siapa yang akan terangi tempat yang gelap?" Ia berangkat hanya dengan 2 orang santri alumni. Perjalanan panjang ditempuh dengan perahu dan jalan berlumpur. Tapi sesampainya di sana, Raffi disambut anak-anak kecil yang polos dan penuh harap. "Ustadz, kami gak pernah diajarin salat. Cuma tahu Allah itu Tuhan kita. Tapi kami gak ngerti caranya bicara samanya," ucap salah satu anak sambil menunduk malu. Raffi menahan air mata. Inilah ladang sejati dakwah. Ia mulai dari nol, mengajar dari rumah ke rumah, mengadakan majelis kecil di bawah pohon, dan menyentuh hati warga dengan akhlaknya. Perlahan, kepercayaan tumbuh. Lahan kecil diberikan untuk mendirikan mushola, lalu berkembang menjadi madrasah mini. Namun, cobaan datang lagi. Suatu malam, mushola yang mereka bangun terbakar karena sabotase. Warga panik. Santri menangis. Tapi Raffi berdiri tegak di depan puing-puing itu. "Kita bisa bangun lagi, tapi jangan biarkan semangat kita yang ikut terbakar." Ia mengajak seluruh warga berkumpul. Malam itu di atas tanah hangus, mereka salat berjamaah dengan sajadah seadanya. Langit cerah, suasana hening. Hanya suara takbir yang terdengar menggema hingga ke hutan sunyi. Dan di tengah sujudnya, Raffi berbisik lirih, "Ya Allah, aku bukan siapa-siapa, tapi jika Engkau masih izinkan aku menyebar cahayamu, maka bimbing aku, walau harus di jalan yang paling gelap sekalipun." Beberapa bulan setelah keberhasilannya di pedalaman Kalimantan, Raffi kembali ke pesantren pusat dengan wajah lelah, tapi mata yang tetap bercahaya. Para santri dan pengurus menyambutnya dengan penuh haru. Meski tubuhnya mulai terlihat kurus, semangat dalam dirinya justru makin membara. "Ustadz, kami dengar kabar di sana keras. Bahkan mushola sempat dibakar. Apa yang membuat Ustadz tetap kuat?" tanya salah satu santri.
Raffi tersenyum tipis. Karena di sanalah aku belajar bahwa cahaya tak butuh pujian. Ia hanya butuh tempat gelap agar bisa menyinari. Sementara itu, pesantren mulai dipenuhi santri dari berbagai daerah. Banyak yang datang bukan hanya untuk belajar ilmu agama, tapi juga ingin meneladani perjuangan Raffi. Ia mulai membentuk program kader dakwah, bukan hanya mengajar, tapi melatih santri untuk siap hidup sederhana, bersabar, dan kuat menghadapi tantangan. Dakwah bukan hanya soal ceramah. Dakwah adalah hidupmu, akhlakmu, bahkan sabarmu saat difitnah. Begitu nasihatnya yang selalu ditulis santri di dinding-dinding kelas. Suatu malam Raffi memanggil Fadil, sahabat lamanya, yang kini menjadi salah satu guru senior di pesantren. Fadil, aku ingin kau siapkan tim untuk membuka cabang pesantren di wilayah timur. Tempatnya terpencil, tapi jiwa-jiwa di sana haus ilmu. Fadil kaget. Kenapa bukan ustadz saja yang memimpin lagi seperti biasa? Raffi diam sejenak, lalu berkata pelan, karena mungkin waktuku untuk berada di garis depan sebentar lagi selesai. Tak lama setelah itu, kesehatan Raffi menurun drastis. Dokter mendiagnosisnya mengidap penyakit autoimun yang cukup parah, tapi ia tetap tegar. Bahkan di ranjang rumah sakit, ia masih menulis naskah ceramah, menjawab pertanyaan santri lewat pesan suara, dan tak henti-hentinya berzikir. Ustaz, apa yang ingin Ustaz wariskan pada kami? Tanya salah satu murid seniornya. Dengan suara lirih, Raffi menjawab, warisan terbaik bukanlah bangunan megah atau nama besar, tapi hati yang tetap hidup walau dunia menghina. Satu jiwa yang sabar bisa menyalakan 1000 cahaya. Jadilah jiwa itu. Dan pada malam ke-27 Ramadan, ketika pesantren dipenuhi dengan lantunan tahajud dan doa para santri, Raffi kembali kepada Robnya, tenang, dalam keadaan suci, dikelilingi doa dari anak-anak yatim dan orang-orang yang dulu pernah dia bantu tanpa nama. Jenazahnya disalatkan oleh ribuan orang, tak hanya warga kampung, tapi juga tokoh ulama, pejabat, dan rakyat kecil. Semua datang bukan karena nama Raffi, tapi karena jejak cintanya yang tertinggal di hati mereka. Di nisan makamnya hanya tertera sederhana, Raffi bin Mujannah, hamba yang pernah dihina karena miskin, tapi dimuliakan karena sabar.